Tuhan mengangkat orang yang mau berubah. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang merasa gagal karena masa lalunya. Ada yang berpikir bahwa kesalahan yang pernah dilakukan itu membuatnya tidak layak lagi di hadapan Allah. Namun saudaraku, Alkitab menunjukkan hal yang berbeda. Tuhan sanggup mengubah hidup seseorang dan memulainya untuk rencana yang besar. Pada bacaan kita di hari ini, Yakub memberikan berkat yang istimewa kepada Yehuda. Padahal saudara, Yehuda bukanlah anak yang sempurna. Dia pernah jatuh di dalam dosa dan melakukan banyak kesalahan. Tetapi Yehuda tidak tetap hidup di dalam kegagalannya. Ia berubah menjadi pribadi yang bertanggung jawab, peduli pada keluarganya, dan juga rela berkorban demi saudaranya. Karena perubahan itulah saudara, Tuhan memilih suku Yehuda menjadi suku kerajaan. Bahkan Tuhan Yesus Kristus lahir dari keturunan Yehuda. Sebelum lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, sanggup mengubahkan hidup kami. Bukalah hati kami melalui kebenaran-Mu di hari ini ya Tuhan, agar kami dibentuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah saudara, mari kita baca Kejadian 49 ayat 8 sampai 12. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai Dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari bacaan ini. Yang pertama, Tuhan mengangkat orang yang mau bertobat. Di ayat 8, Yakub berkata bahwa saudara-saudaranya akan memuji Yehuda. Hal ini sangat berbeda dengan masa muda Yehuda yang penuh dengan kegagalan. Namun saudara, Yehuda tidak terus hidup di dalam dosa. Ia belajar untuk bertanggung jawab, mengakui kesalahannya, dan menunjukkan perubahan hidup yang begitu nyata. Tuhan tidak mencari orang yang tidak pernah gagal, saudara. Tuhan mencari orang yang mau sungguh-sungguh bertobat dan membuka hati menerima Kristus dan diubahkan. Ya, pertobatan yang sungguh-sungguh itu membuka jalan bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Firman Tuhan pun juga menegaskan bahwa orang yang mengakui dosanya itu akan menerima belas kasihan Tuhan. Sebagaimana Amsal 28 ayat 13 katakan saudara, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi.
Dan yang kedua saudara, Tuhan mengangkat orang yang setia menjalani proses dalam hidupnya. Ayat 9 sampai 10. Yakub menggambarkan Yehuda seperti seekor singa yang kuat dan menyatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beralih darinya. Berkat ini tidak datang begitu saja saudara. Sebelum Yehuda menerima kehormatannya itu, terlebih dahulu dibentuk melalui berbagai pengalaman hidup yang mengubah karakternya. Demikian jugalah saudara, dalam hidup kita di masa kini, Tuhan seringkali memakai proses, tantangan, bahkan kegagalan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang siap dipakai Allah. Proses Tuhan itu mungkin tidak mudah saudara, tetapi selalu menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Firman Tuhan mengajarkan bahwa setelah kita mengalami proses itu, Allah sendiri akan menguatkan dan meneguhkan kita. Itulah yang dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dan yang ketiga saudara, Tuhan mengangkat orang untuk menjadi berkat bagi banyak orang di ayat 11 sampai 12. Gambaran tentang kelimpahan anggur dan susu ini menunjukkan berkat yang berkelimpahan bagi Yehuda. Namun saudara, berkat itu bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Dari suku Yehuda lahir Raja Daud, dan pada akhirnya lahirlah Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi dunia. Ketahuilah saudara, ketika Tuhan mengangkat seseorang, tujuannya bukan hanya untuk membuat orang itu berhasil saja, tetapi supaya melalui hidupnya banyak orang menerima berkat Tuhan. Semakin Tuhan memberkati kita, semakin besar pula kesempatan kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Saudara, Alkitab menyebutkan bahwa sejak semula Allah memanggil umat-Nya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang dikatakan di Kejadian 12 ayat 2. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Jadi saudara, jangan biarkan masa lalu menghalangi Anda datang kepada Tuhan. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh dan jalanilah setiap proses kehidupan dengan setia, karena Tuhan sedang membentuk karakter Anda. Dan gunakan juga setiap berkat yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau tidak melihat kami berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan kasih karunia-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Bentuklah karakter kami setiap hari ya Tuhan, agar kami layak dipakai menjadi alat-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini, agar tetap terus bisa menjadi berkat di dalam hidup mereka, baik di dalam pekerjaan, dalam keluarga, maupun juga di dalam pekerjaan, bahkan juga di dalam pelayanan. Berkatilah yang studi, bagi yang bergumul untuk keturunan, supaya memperoleh keturunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan hati saudara untuk terus bertobat dengan sungguh-sungguh, setia menjalani setiap proses kehidupan,
Dan kiranya saudara dipakai Allah terus menjadi saluran berkat bagi keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Dan dialah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai terus selama-lamanya. Amin. Tuhan tidak mencari orang yang tidak pernah gagal, tetapi Tuhan mencari orang yang mau diubahkan untuk menjadi berkat bagi sesama. Demikian firman Tuhan hari ini, saudara. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada seri renungan SKS berikutnya. Shalom.